Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maesa Raja Nasution dari Universitas Paramadina semester 7 dengan NIM 119105115. Saya bersama Bapak Robihim ya, akan mewawancara tentang pertahanan Indonesia. Sebelum mungkin boleh memperkenalkan diri Bapak. Baiklah, terima kasih. Panggilnya siapa? Mahesa boleh. Terima kasih D. Mahesa. Pemirsa, kenalkan nama saya Robihim. Saat ini status saya sebagai pengajar di salah satu universitas swasta di Jakarta. Ya. Mungkin saya bisa langsung bertanya, iya Pak ya. Boleh, silakan. Yang pertama itu gimana sih perubahan iklim itu bisa mengancam stabilitas keamanan wilayah Indonesia gitu? Iya, terima kasih. Ini menurut versi saya ya. Sebenarnya sih apa yang terjadi itu pasti akan terkait ya, apalagi perubahan iklim. Kalau kita bicara perubahan iklim, artinya ada perubahan dan berdampak pada segala bidang. Kenapa begitu? Ketika iklim berubah, otomatis fokus kita juga akan berubah. Yang tadinya misal ya pada tahap pembangunan di mana memerlukan kesiapan dan ketahanan yang sudah tertata baik, tiba-tiba harus berfokus pada adanya perubahan iklim ya. Misal cuaca yang berubah-ubah. Artinya itu kan menarik fokus jadi ke situ. Artinya melalaikan pada yang lainnya. Ketika fokus itu mengarah ke perubahan tersebut, di mana kita harus memikirkan bagaimana mengatasinya, bagaimana meminimalisirnya, yang harusnya energi diarahkan kepada ketahanan, mau tidak mau itu mempengaruhi kekuatan ketahanan. Karena semua pihak ya termasuk warga negara yang harus memang berfokus pada stabilitas, pada ketahanan. Karena adanya perubahan ini, jadi berfokusnya kepada bagaimana mengatasi, jangankan iklim, diri sendiri bagaimana gitu, supaya bisa tetap survive dan menyesuaikan dengan adanya perubahan tersebut. Ya, secara nggak langsung pasti itu akan berpengaruh kepada ketahanan. Ketahanan akan dipengaruhi oleh adanya perubahan ini, sehingga melemahkan gitu ya ketahanan itu sendiri. Jadi memang energi akan terkeluar dan terbagi dua. Nah itu ya, menurut saya seperti itu. Jadi memang untuk itu perlu difokuskan dulu ke situ ya. Betul ya, contoh aja ya, ketika terjadi wabah pandemi itu artinya iklim pun berubah gitu. Dalam artian ya, di mana aktivitas masyarakat, ekonomi dari kelas menengah ke kelas atas yang menjadi fondasi dasar ketahanan negara itu menjadi sedikit tergoncang ya, di mana iklim pun berubah, di mana iklim perdagangan berubah, iklim sosial berubah, iklim lingkungan, bahkan komunikasi pun jadi berubah. Yang tadinya bisa secara langsung harus online, dan itu pun terbatas dengan kekuatan dari server itu sendiri. Kalau servernya memang kuat ya, seberapapun banyak pengguna internet yang untuk jalan komunikasi itu mungkin akan bisa terkoneksi dengan baik. Tetapi karena tiba-tiba membludak, itu ya bisa saja terganggu, dan terganggunya sistem komunikasi ini pun akan mengganggu stabilitas nasional dan ketahanan nasional. Kenapa? Komunikasi yang harusnya cepat, segera, itu menjadi lambat karena saat bersamaan semua orang menggunakan fasilitas tersebut. Seperti itu. Nah, terus kalau misalkan keterkaitannya antara perubahan iklim itu sama keamanan manusia dan ketahanan nasional itu apa sih contohnya? Ya, contohnya seperti ini ya. Ketika misalnya musim hujan ya, sebelumnya Indonesia itu kan musimnya jelas ya,
kemarau dari bulan apa ke bulan apa, kemudian diganti ke hujan. Sekarang ada perubahan gitu, artinya yang harusnya pada saat musim kemarau ini perdagangan atau perputaran ekonomi sesuai, contoh ya, yang jual-jual yang bisa laku pada musim kemarau, karena tiba-tiba perubahan terjadi ya, masuk musim dingin, otomatis yang harusnya penjualan terjadi di musim kemarau bagus, terjadi musim hujan jadi tidak bagus gitu kan. Nah ini artinya akan mempengaruhi rasa percaya diri masyarakat ya, karena memang tidak sesuai dengan target yang harus disampaikan. Ketika target yang harusnya dicapai itu tidak sesuai, otomatis itu akan membebani yang lainnya. Ketika membebani yang lainnya, otomatis membebani juga pada pertahanan, daya tahan, termasuk ya kesiapan menghadapi gejala-gejala seperti ini. Artinya di sini pun ya ketahanan nasional akan melemah. Kenapa? Karena itu tadi semua terkait ya, baik itu ekonomi, perdagangan, terus pertahanan sampai perubahan iklim itu sendiri gitu ya. Karena memang di situ terjadi perubahan atau pergeseran sendiri, itu akan mempengaruhi pola hidup, pola sosial, dan pola aktivitas masyarakat. Nah itulah yang menjadikan kenapa ketahanan nasional menjadi melemah gara-gara perubahan iklim ini. Jadi semuanya itu bergantungan ya ini. Iya, sangat berkaitan ya, satu sama lain ya. Ya contoh kecilnya aja gini ya. Ketika ada kebakaran di Kalimantan ya. Ya, itu efeknya, dampaknya kemana-mana gitu ya, termasuk ke tetangga sebelah gitu ya. Tetapi ketika tidak terjadi kebakaran dan hutan itu bagus gitu ya, efeknya juga bagus kemana-mana gitu kan ya. Ini yang dirasakan seperti itu. Jadi kesiapan pun ada gitu kan. Artinya ya kita istilah dengan iklim yang bagus ya ketahanan pun bagus ya. Karena ketahanan berpusat dari individu, diri pribadi ya, bagaimana dia tuh bisa berenergi, bersinergi, dan berfokus pada satu tujuan gitu ya. Gitu. Nah dalam pertahanan nasional ini, perubahan iklim itu bisa ini nggak sih merusak ekonomi negara untuk dalam pertahanannya gitu? Sangat mungkin sekali ya. Artinya gini, seperti saya katakan tadi ya, pergeseran iklim atau iklim yang tidak jelas. Di sini ada perubahan iklim, itu iklim apa gitu ya? Apakah iklim masyarakat tersebut atau iklim alam ya? Kalau iklim alam jelas akan mempengaruhi secara ekonomi ya. Seperti yang saya contohkan tadi, bahwa ketika seseorang harus beraktivitas ya, berniaga, berjualan yang harusnya bisa mencapai target di musim kemarau, ya tiba-tiba ada perubahan, musim kemarau itu lebih pendek dan tiba-tiba masuk musim hujan. Nah ini udah masuk musim hujan, otomatis target tidak tercapai. Target tidak tercapai, otomatis perekonomian jadi terganggu di sini. Sebaliknya, kalau yang harusnya memang dilaksanakan pada musim hujan, ternyata musim kemaraunya lebih lama, otomatis target juga tidak tercapai. Nah hal ini akan berpengaruh pada ekonomi. Pengaruh ekonomi artinya kekuatan ekonomi melemah. Kekuatan ekonomi melemah yang tadi menjadi pondasi ketahanan nasional akan dipengaruhi juga, akan melemah juga. Seperti itu. Nah jadi berarti kayak di Kalimantan itu kan sedang hutan-hutan itu dibabat habis untuk membangun ibu kota yang baru kan. Nah itu tuh tandanya kan perubahan iklim di situ akan terjadi gitu kan. Itu tuh menurut Bapak tuh gimana ya? Apakah itu hal yang benar untuk dilakukan atau salah gitu? Di sini bukan masalah hal benar atau salah, tapi sesuai prosedur atau tidak ya. Bagaimanapun ketika membangun suatu daerah baru ya, artinya ada prosedur yang benar. Prosedur yang benar itu apa? Melihat lingkungan, melihat tata lingkungan, tata letak kota, kemudian dari berbagai sudut ya, termasuk ini bagaimana, apakah nanti bisa merusak atau tidak,
atau bagaimana ya yang sebaiknya gitu kan. Ya mungkin di sini udah tidak sembarang bebat, tidak sembarang membangun ya, karena nanti ketika ibu kota dibangun itu kan nanti banyak para ahli yang udah memahami, ahli tata kota, ahli lingkungan, mungkin ahli iklim dan sebagainya, yang udah memperkirakan bagaimana ketika terjadinya bukan pembebatan ya, artinya terjadinya pengaturan gitu ya, kita katakan pengaturan itu tidak akan mempengaruhi iklim secara besar gitu ya. Artinya ketika dijalankan prosedur ini dan prosedur sudah sesuai ya, mungkin kalau ini nggak akan berdampak terlalu banyak gitu ya, karena kan prosedur itu sudah ditetapkan. Apabila misalnya dalam sekian bulan, sekian tahun ya pembangunan ini dilakukan ya, apalagi misal konsep pembangunannya sendiri itu pembangunan berdasarkan lingkungan ya, berlandaskan lingkungan ya, asalkan sesuai dengan prosedur ya, istilah tidak akan terjadi hal yang seperti kita khawatirkan ya, karena memang pembangunan yang didasarkan prosedur yang benar, tata kota yang benar, terus istilah tata kelola yang benar ya, akan hasilnya ya benar. Tapi ya memang setiap pembangunan pasti ada risiko ya. Cuma risiko ini bagaimana segera bisa diminimalisir ya. Kemudian sampai berapa lama secepatnya itu bisa dipulihkan kembali. Saya rasa kalau memang untuk kemajuan sih tidak ada salahnya ya perubahan itu dilakukan. Bagaimanapun perubahan itu pasti ada pengorbanan. Dan pengorbanan itu bagaimana diminimalisir supaya nanti pulih kembali dalam waktu yang cepat. Nah, saya rasa ini ahli-ahli di bidangnya sangat mengetahui hal ini, gitu ya. Jadi memang akan terasa perubahannya, tapi memang diperlukan gitu ya. Ya, betul sekali ya, karena memang suatu pembangunan ya jelas memerlukan perubahan. Suatu perubahan memang memerlukan suatu adanya perbedaan tatanan ya. Tapi di sini tetap prosedur yang benar yang harus diutamakan. Ketika seseorang akan membangun sesuatu ya, itu ada konsep ya. Nah, konsep itu bagaimana prosedurnya. Ketika konsep dilaksanakan dengan benar dan prosedur dijalankan dengan baik gitu ya. Jadi tujuan pun akan tercapai dengan baik. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran sampai misal hutan jadi gundul atau apa gimana ya. Yang penting itu tadi kembali kepada prosedur yang benar. Kemudian satu lagi tadi di sana ada sistem keamanan yang baik ya. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang memang sengaja ingin memperburuk keadaan kan. Namanya juga kan suatu pembangunan, pasti di sini banyak hal yang memanfaatkan untuk keuntungan pribadi gitu kan di sini. Nah, mungkin inilah yang harus diantisipasi. Bagaimana bahwa pembangunan itu akan berjalan baik sesuai prosedur dan tentunya akan meminimalisir hal-hal buruk gitu ya, seperti itu. Saya rasa di semua tempat juga begitu ya. Ya, kita pribadi sendiri ketika kita membangun rumah di sawah, otomatis sawah harus hilang dulu kan gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak menghilangkan sawah ya nggak ada rumah gitu kan, seperti itu ya. Nah, dari apa yang tadi kita udah bicarain, sebenarnya dampak terbesar dari perubahan lingkungan itu bagi ketahanan nasional Indonesia itu apa sih? Ya, artinya kelemahan stabilitas keamanan. Kelemahannya kenapa stabilitas keamanan bisa melemah? Ya itu tadi kan, istilahnya kan ini akan berpengaruh pada ekonomi. Ekonomi adalah dasar yang paling kuat di mana bisa mensupport pada keamanan dan ketahanan. Apabila ekonominya buruk, otomatis keamanan dan ketahanan juga menjadi buruk. Kenapa? Karena ya ini saling mempengaruhi gitu ya. Yang paling penting perubahan iklim sebesar apapun, apabila misalnya ekonominya tetap bisa dikuatkan, stabilitas ya walaupun terganggu tidak akan terlalu menjadi berpengaruh banget ya gitu kan. Ya mungkin ini kita bisa dilihat dari kasus-kasus Covid kemarin ya. Itu kan memang secara tidak langsung itu perubahan iklim yang besar-besaran ya. Tapi
ya pemerintah ya harus fokus gitu bagaimana supaya ekonomi tetap stabil, ekonomi kecil tetap berjalan gitu. Tapi apa namanya situasi apa namanya situasi nasional, bukan nasional, internasional ya, itu bisa teratasi gitu minimal gitu ya, tidak terlalu melebar kemana-mana atau tidak membuat mati ekonomi gitu ya, seperti itu. Jadi kalau memang ekonominya stabil, mungkin bisa menaikkan pertahanan nasional Indonesianya gitu. Betul ya. Yang paling penting ya bagaimana adanya sinergis antara pemegang kebijakan dengan masyarakat, apa pelaku ekonomi dan masyarakat secara umum ya, karena masyarakat umum juga pasti menjadi pelaku ekonomi, di situ terjadi jual beli di situ ya. Nah, situ memang itu memperkuat ya suatu stabilitas keamanan, karena tidak akan tergoyah apabila memang itu tetap terjadi aktivitas yang baik gitu kan. Kalau aktivitasnya baik ya otomatis apa namanya ekonomi jadi baik, ekonomi baik ya sistem keamanan akan baik. Kenapa ya? Kuatnya ekonomi ya akan memperkuat keamanan juga. Kenapa kalau misalnya ya istilahnya yang pemegang keamanan kalau nggak ada kekurangan, kalau nggak ada duit gimana ya gitu ya. Jadi nggak bisa makan gimana gitu kan ya. Artinya ya istilahnya salah satunya kekuatan ekonomi, kekuatan perdagangan kepada ekonomi juga itu akan memperkuat keamanan nasional ya, pertahanan nasional. Nah dari situ baiknya tuh gimana sih langkah atau apa ya aksi untuk kita bisa ngatasin perubahan lingkungan, untuk ngewujudin keamanannya di Indonesia gitu. Yang jelas pertama ya tetap sinergis antara pemegang kebijakan, pemerintah dan masyarakat ya, masyarakat secara umum ya di sini. Artinya ya kita yakini aja dan dukung aja setiap kebijakan yang ada, dan kita pantau terus apa namanya sampai di mana dan apakah hasilnya seperti apa. Ya kita boleh kan lontarkan apabila kekurangan atau apa ya, sampaikan hal seperti itu ya. Memang pada dasarnya kan pelaku kebijakan juga manusia, artinya tidak terlepas dari kelalaian ya. Tapi tentunya apa namanya kelalaian ini kan bisa diminimalisir apabila yang terkait dalam pemegang kebijakan itu ada ahli-ahli di bidangnya yang mungkin saling mengkaji gitu ya, di mana ini letak kurangnya, di mana ini ya kelebihan dipertahankan, kekurangan di ini. Jadi ketika kebijakan itu muncul ya masyarakat juga jangan terlalu a priori atau jangan terlalu negatif bahwa ini akan begini, ini jangan menyimpulkan sendiri ya. Artinya ikutin saja, masyarakat tetap pada jalurnya ya, beraktivitas sebagai masyarakat, terjadinya jual beli, terjadinya kerja, terjadinya kegiatan-kegiatan lain yang istilahnya mendukung pada kebijakan tersebut, mendukung pada keputusan pemerintah tersebut gitu ya, supaya apa ya semuanya diminimalisir ya, semua jadi baik-baik saja gitu loh. Masyarakat baik, negara baik apabila ya saling mendukung gitu ya. Kalau tidak ada saling mendukung ya kebijakan sebagus apapun ya tidak akan berjalan dengan baik, karena tidak ada support gitu ya. Sebaiknya gitu ya, kebijakan yang buruk ya apabila misalnya masyarakat sendiri mendukung gitu ya, minimal keburukan itu akan diminimalisir juga. Artinya harus saling mendukung. Ketika pemerintah melaksanakan suatu kebijakan yang baik, masyarakat mensupport dan mendukung ya supaya itu berjalan sampai selesai gitu ya, seperti itu. Nah untuk ekonomi itu bisa nggak sih membantu untuk mengatasi perubahan iklim biar apa namanya keamanan Indonesia, pertahanan negara itu bisa terjaga gitu? Bisa ya, contohnya pada saat pandemi ya, mungkin Indonesia itu salah satu negara di Asia Tenggara yang tetap tegar gitu ya di antara negara-negara lain dalam hal apa namanya dalam perputaran ekonomi ya. Kita melihat ya negara tetangga sebelah Amerika, Singapura begitu tergoncang ketika terjadinya pandemi ini gitu kan, dan kekuatan ekonomi mereka yang sangat kuat tiba-tiba harus melemah sangat. Sementara Indonesia yang biasa-biasa aja ya biasa aja gitu ya,
Artinya memang ada perubahan gitu ya, ada perubahan sih tapi tidak terlalu signifikan ya perubahan ke ininya. Masyarakat juga tetap bisa beraktivitas walaupun ada pembatasan sosial gitu, masyarakat tetap masih bisa berjualan, masih bisa interaksi, dan malah pemulihan lebih cepat gitu ya dibanding negara-negara lainnya gitu ya. Artinya itu di situ ya kepercayaan diri untuk tetap mempertahankan siklus ekonomi, itulah yang membuat negara kita yang menjadi kuat gitu ya. Artinya ya stabilitas menjadi terjaga dan tentunya keamanan terjaga. Kenapa? Karena ya ada kesadaran ekonomi yang dengan percaya diri tetap masih terus berputar, dan pemerintah juga membiarkan hal itu terjadi walaupun tetap dalam kontrol gitu ya. Artinya supaya apa ya? Supaya pertahanan dan keamanan, stabilitas nasional tetap tidak tergoncang gitu ya. Karena memang kalau misalnya perubahan sangat besar ini apalagi ini epidemi ya seluruh dunia gitu kan, ini sangat mempengaruhi semuanya ya. Nah kita alhamdulillah syukur ya gitu ya, masih secara ekonomi masih tetap stabil gitu ya, perubahannya tidak terlalu besar gitu kan, dan stabilitas ekonomi juga masih bagus ya, keamanan masih bagus, ketahanan juga masih ya bagus lah gitu. Oke, untuk mungkin menurut saya maupun itu perubahan iklim maupun itu dari ekonominya, memang setiap kebijakan-kebijakan itu memang ada naik turunnya berarti ya. Itu ada dampak positif negatif. Dampak positif negatif. Iya, yang paling penting bagaimana kita mensupport bahwa kebijakan itu selesai sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Konsepnya jelas gitu kan. Ketika tidak jelas ya tanyakan supaya jadi jelas gitu ya. Jangan langsung menyimpulkan sendiri, menghakimi tanpa kita tahu. Ya kita sendiri kan bukan pemegang kebijakan, yang menonton, yang melihat. Ya tapi kita juga ikut merasakannya ya. Ya, tapi tentunya itu tadi kembali kepada apabila kita supportnya bagus ya, tentunya rasa yang akan dirasakan akan bagus. Apabila supportnya buruk ya mungkin itu tidak akan sesuai prosedur, jadi tidak akan tercapai target dan dampaknya ke kita juga gitu ya. Seperti itu. Mungkin saya rasa itu aja yang bisa saya tanyakan. Baik. Bapak. Ya. Terima kasih Sama-sama. sudah mau diinterview di wawancara. Sama-sama, mohon maaf Bapak banyak kekurangan ya. Ya teman-teman semua yang menonton, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kekurangan yang mohon maaf, apabila ada kelebihannya ya dijadikan pelajaran. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum.